Bismillah. Beberapa orang membolehkan bid'ah dalam strategi dakwah agar mudah merangkul orang banyak dan mendekatkan masyarakat kepada ajaran Islam. Bagaimana pandangan Ustadz perihal ini? Jawabannya, itu menyelisihi petunjuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu adalah dakwah yang tidak berdasarkan ilmu. Perbuatan bid'ah adalah amalan-amalan yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ikhlas dan ilmu. Bukan hanya ikhlas saja, tapi harus berdasarkan ilmu. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu yang terang. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat ini menjelaskan dua tonggak penting dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikhlas dan ilmu. Maka berdakwah dengan strategi bid'ah itu adalah dakwah yang tidak berdasarkan ilmu, karena bid'ah adalah amalan yang tidak berdasarkan ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan mereka tertolak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian jemaah sekalian, jangan terlalu berpikir dakwah kita harus diterima oleh orang banyak. Itu bukan ukuran keberhasilan dakwah. Justru keberhasilan dakwah itu ketika kita berdakwah dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah itu ibadah. Syarat diterima ibadah ada dua saja. Ikhlas dan ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syarat diterimanya ibadah kita, bukan ukuran keberhasilan ibadah kita ketika kita berdakwah banyak orang yang mengikuti. Itu bukan ukuran. Itu sama sekali bukan ukuran. Yang penting usaha kita yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Dan subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kelak di hari kiamat ada seorang nabi yang dibangkitkan, pengikutnya hanya satu orang. Nabi yang lain hanya dua orang. Nabi yang lain pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi dakwah mereka sukses. Dakwah mereka berhasil. Walaupun tidak ada yang mengikuti, walaupun pengikutnya sedikit. Jadi, yang penting adalah kita berdakwah sesuai tuntunan syariat. Adapun orang menerima, orang mengikuti atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah yang memberikan hidayah. Walaupun tentu juga kita berusaha sebaik mungkin dalam berdakwah. Dan boleh, tidak masalah. Kita menggunakan berbagai macam strategi dakwah, tapi dengan syarat tidak melanggar syariat. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang boleh ketika kita melihat satu bid'ah yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, lalu kita tunda untuk menegurnya. Bukan nggak ditegur, bukan nggak dirubah, bukan kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita tunda terlebih dahulu. Karena yang pertama harus kita lakukan adalah penguatan keimanan terlebih dahulu. Mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Kalau iman sudah kuat, kalau tauhid sudah lurus, itu sudah sangat mudah. Tinggal kita bilang itu bid'ah, orang akan langsung menjauhi. Tapi kalau imannya belum kuat,
akidah tauhidnya belum lurus, kita bilang itu bid'ah, dia berat untuk meninggalkan, bahkan cenderung melawan apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, ini strategi dakwah yang benar. Sampaikan dulu pondasi-pondasi agama. Sampaikan dulu tauhid, kuatkan dulu keimanan. Ingatkan kehidupan akhirat. Begitu pula berikan pemahaman ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau ini sudah dipahami, sudah lebih mudah kita mengingatkan tentang bid'ah. Jadi, terkadang tentang bid'ah yang dilakukan masyarakat boleh kita tunda untuk mengingatkan mereka. Karena melihat kondisi mereka, jika kita sampaikan tentang bid'ah, mereka masih berat menerima. Maka sampaikan dulu hal-hal yang lebih penting, yaitu tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan kepada kehidupan akhirat, dan lain-lain. Itulah sebabnya juga dikatakan oleh para sahabat, innaka lan tuhadditha qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan sebuah pembicaraan atau menyampaikan sebuah nasihat kepada satu kaum yang akal mereka belum sampai kepadanya. Mereka sulit memahami, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi ini yang kita hindari. Kita menyampaikan sesuatu yang masih sulit mereka pahami, sehingga menjadi fitnah bagi mereka. Ya. Begitu pula termasuk strategi dakwah, boleh menunda sebagian yang disyariatkan, karena khawatir kalau diterapkan akan muncul mudarat yang lebih besar daripada meninggalkan apa yang disyariatkan tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula anna qaumaki hadithun ahdihim bil kufri lanaqatul ka'batah wa ja'altuhu babain, babun yadkhulun wa babun yakhrujun. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah, kata Nabi SAW. Kemudian aku bangun lagi menjadi dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi Nabi SAW menunda pembangunan Ka'bah kembali. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Beliau khawatir ketika beliau membongkar Ka'bah, mereka mengira beliau tidak memuliakan Ka'bah. Padahal justru beliau membongkar, ingin bangun lagi yang lebih baik dalam rangka pemuliaan kepada Ka'bah. Jadi ini petunjuk bagi kita. Terkadang sesuatu bisa ditunda kalau bisa memunculkan mudarat yang lebih besar. Dan untuk hal ini hendaklah senantiasa berkonsultasi dengan para ulama agar kita tidak salah memahami. Wallahu ta'ala a'lam.